Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idzalamu anfusahum. Nggih niku. Walau annahum kalau toh sesungguhnya munafikun itu idzalamu ketika zalim, siapa munafikun anfusahum pada dirinya munafikun bitahakumihim dengan minta hukum siapa munafikun ila taghuti pada taghut. Taghut itu pihak-pihak yang menyesatkan. Ja'u itu ja'u datang siapa munafikun kepadamu taibina dalam keadaan bertaubat. Siapa munafikun fastaghfaru maka mohon ampun siapa munafikun Allah pada Allah. Wastaghfaro dan mengampuni lahum bagi munafikun siapa ar-rasulu seorang utusan, seorang rasul fihi di dalam fastaghfarullah wastaghfaro lahumur rasul atau fihi di dalam istighfarnya munafikun. Iltifatun adapun fastaghfarullah itu pengalihan anil khitobi dari wakai khitab. Jadi sebenarnya berbicara dengan Rasulullah tapi kalimatnya menggunakan seakan-akan khitabnya itu adalah ghaib ya. Disebutkan fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul. Ini Allah langsung berbicara kepada Rasulullah. Namanya jumlah iltifat ya. Jadi memalingkan khitab jadi ghaib dengan alasan tafkhiman karena mengagungkan li sya'nihi terhadap derajatnya Rasul. Fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadu maka menemukan siapa munafik Allah pada Allah tawwaban pada maha penerima taubat alaihim atas munafik rahiman pun maha pengasih bihim terhadap munafikun. Jika orang-orang munafik ini kemudian mendolimi dirinya sendiri, lalu apa yang dimaksud dolamu anfusahum adalah minta petunjuk pada taghut, minta petunjuk pada pihak-pihak yang menyesatkan. Ya, apapun itu. Ya. Kalau zaman dulu yang disebut taghut itu karena pada saat itu memang ada seperti berhala, ya. Tapi kalau berhala biasanya ya sebutannya bukan taghut. Kalau taghut itu adalah orang, ya, yang memang pekerjaan ini mengalihkan isu. Ya. Seperti kalau di dalam konteks ayat-ayat ini ada orang-orang dari golongan Yahudi, dari golongan cendekiawannya Yahudi yang memang sebenarnya disegani secara keilmuan, secara ilmu pengetahuan disegani, tapi menolak untuk beriman kepada Rasulullah. Terus akhirnya membuatlah konsep-konsep baru, menciptakan konsep-konsep baru, hukum-hukum yang diperbarui. Kadang-kadang yang namanya wong pinter itu kalau toh membuat konsep baru selain konsep yang dibawa oleh Rasulullah,
itu terlihat seakan-akan benar apa yang dikatakan. Nah, pada masa itu memang yang membawa pembaharuan adalah Rasulullah. Sebenarnya apakah benar-benar pembaharuan? Ya kompleks ya. Jadi lebih bisa disebut Rasulullah itu membawa kebenaran. Karena di saat itu sudah sekian lama ya, jarak antara yang terakhir sebelum Rasulullah itu adalah Nabi Isa. Dari Nabi Isa ke Rasulullah itu ada banyak sekali kaul yang menyebutkan 600 tahun ya. Itu termasuk sebentar. Nabi Musa ke Nabi Isa itu 1800 tahun. Kalau Nabi Adam ke Nabi Nuh itu jaraknya 10 abad itu berarti berapa? 10 abad 1000 nggih. Kurang lebih itu nggih. Jadi ya sangat-sangat rentan waktunya itu sangat-sangat panjang. Nah, pada saat itu di eranya Rasulullah itu bukan kok tidak ada kebenaran. Apakah Rasulullah ini benar-benar pembaharu? Yang benar Rasulullah itu adalah pembawa kebenaran. Karena kebenaran yang lama ini sudah banyak yang diubah. Diubahnya oleh siapa? Ya oleh Tauhud ini. Tauhud ini sekelompok manusia yang pintar, ahli kitab, cendekiawan, yang memang sengaja ingin menyesatkan manusia. Karena memang hatinya menutup diri dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dikatakan orang-orang munafik itu zalim pada siapa? Pada dirinya sendiri. Karena dia meragu, kemudian tidak mencari kebenaran. Tapi dengan datang kepada tauhid, kepada cendekiawan yang menurutnya lebih punya kredibilitas, akhirnya jadilah mereka tersesat. Jadilah mereka menzolimi atau menyiksa diri sendiri. Setelah menyadari, setelah mereka sadar dan tersiksa dengan kesalahan yang dibuat sendiri, kemudian datang kepada Rasulullah, beristighfar kepada Allah, wastaghfarallahumur rasul, maka kemudian Rasulullah memberikan ampunan, memberikan memberikan kelonggaran. Ya sudah, kamu diampuni. Sudah saya maafkan kesalahan-kesalahan kamu, karena seorang nabi, seorang rasul diberikan keluasan hati. Diterima maafnya, kemudian istighfarnya diterima oleh Allah. Maka di sini dikatakan mereka datang dengan beristighfar kepada Allah, lawajadu, maka menemukan siapa munafik, Allah pada Allah, tawwaban, pada maha penerima taubat. Kalau benar-benar datangnya dengan tulus, maka secara otomatis bisa merasakan pengampunan dan kasih sayang Allah. Asalkan datangnya benar-benar tulus, dan dilepaskan itu bekas-bekas pengajaran dari tauhid itu benar-benar dilepaskan. Lah kalau tauhidnya zaman sekarang lebih besar, lebih banyak tauhidnya zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang nggak pernah dapat sanad tafsir saja ini sing sedang kita kaji. Nggak pernah dapat sanad tafsir, nggak pernah punya guru yang langsung ngaji tafsir gitu ya. Nggak pernah punya guru yang di situ dia ditempa dan bertumbuh dengan seorang gurunya, ada kiainya atau ustadz atau ustadzahnya gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba sulapan pengen jadi ustadz, akhirnya belajar dari YouTube, dari mana-mana. Apakah konteksnya benar-benar bisa diserap? Kalau benar-benar diserap ya wallahu a'lam, tapi yang jelas dia ya mungkin lebih pintar ngomong biasanya, karena orang-orang seperti ini ada banyak. Jadi nggak pernah belajar langsung, pengennya instan, pengen dan dadi, saiki belajar nang ndi iso. Padahal kalau agama, kalau yang kita pelajari adalah pelajaran Al-Quran, pelajaran hadis, atau bahkan pelajaran cabang ilmu yang lain, yang terkait ilmu agama, di situ tetap kalau pengen musalsal sampai kepada Rasulullah, tidak dengan cara seperti itu belajarnya. Kalau Allah menghendaki,
Kalau Allah mau, ya langsung tanpa perlu perantara malaikat Jibril, Al-Quran langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Mungkin hanya dengan suaranya Rasul, mungkin hanya dengan suara Allah ya, atau langsung diimpeni gitu ya. Tapi tidak. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, dan juga ada pertemuan langsung antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Demikian juga seharusnya ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, juga cabang ilmu yang lain yang merujuk pada tafsir dan hadis, ini tidak bisa dipelajari daring, nggak bisa. Takutnya salah-salah nanti ternyata kita belajar dengan tauhid gitu ya, karena kita belum pernah punya guru secara langsung. Nah, ini perlunya kita berhati-hati. Nah, enaknya kalau kita punya guru, katakanlah pada saat ngaji dulu kita belum paham, tapi kita ikut ngaji terus sampai selesai. Kita punya guru, setiap kali kalau kedapatan amanah untuk ngajar, kedapatan amanah untuk ngaji itu gitu ya, sebelum kita mutolaah bisa tawasul dulu ke gurunya. Nah, begitu juga dulu yang dilakukan oleh guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri mengatakan min khoso isi hadhil ummah, termasuk dari keistimewaan umat ini, umatnya Rasulullah adalah apa? Intisab ilmu. Ilmu yang kita pelajari sekarang itu intisab sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya punya guru. Takutnya kalau kita asal-asalan, ya kalau ilmu yang lain bebas terserah. Ilmu pun juga dibagi ya, ada ilmu kasbi, ada ilmu wahyi. Kalau kita ilmu yang memang kelihatan, yang tidak ada unsur hadis dan Al-Quran, kita bisa belajar dari mana saja. Tapi kalau ilmu itu merujuk pada hadis dan Al-Quran, harus ada gurunya. Kalau misalkan gini, saya belajar dari YouTube ya, dari video. Nah, ini sudah pasti nih, ustadznya sudah pasti begini. Sudah pasti Buya ini adalah orang yang begini gitu kan, tapi belum pernah bertemu langsung. Dulu saya ingat kenapa Abi itu nggak mau sama sekali ngaji itu di live TV. Sampai dulu didatengin sama Metro TV, didatengin ya. Zaman dulu kan belum ada YouTube ya. Waktu awal-awal sekitar tahun 2005 ya. Atau sampai sekitar 2010 didatengin. Dulu ada satu stasiun TV yang sekarang jadi TV One itu juga berkali-kali datang ke rumah pengen ngerekam live ngajinya Abi nggak pernah mau. Kalau orang mau belajar dari saya, kebaikan itu dititipkan kepada saya, ya datang, kita ketemu langsung silaturahmi. Ini kenapa? Karena khawatirnya kalau hanya dari video dan kita nggak pernah ketemu langsung, nah ini akan ada bisikan-bisikan yang ya nantinya takutnya malah menyesatkan gitu. Harus mencari guru, memang guru yang masih hidup, yang kita bisa ketemu langsung. Nah ini takutnya kalau nggak bisa ketemu langsung, kalau kita nggak pernah ngejar untuk bisa ketemu langsung, ini akan ada madharat. Katanya ilmu itu mudah, bisa dipelajari di mana saja. Ya iya, apalagi di Indonesia nyatanya ada banyak guru di mana-mana. Masalahnya kadang-kadang nggak mau kemana-mana, nggak mau silaturahim kemana-mana, nggak mau sowan ke masyayikh mana-mana, nggak mau sowan mengenal sosok gurunya, pengennya sing gampang-gampang aja, pengennya sing gampang-gampang aja lah. Ini yang bikin sesat. Tauhidnya siapa? Apakah orang yang mengajar? Tidak. Tauhid itu ada kalanya juga setan yang membisiki. Katakanlah orang ini menyampaikan kebenaran, tapi kan biasanya nek teng internet niku sekarang video 20 detik baik di short maupun reels niku nggih, kebanyakan sesatnya ya dari situ. Karena gawe itu dipenggal dengan alasan cek menarik. Disampaikan sepotong. Kalau pengen tabarukan beneran, yo kita harus berusaha keras untuk bisa ketemu dengan
seorang guru ini sowan mungkin sekali waktu nggih, seumur hidup sekali supaya dapat apa? Dapat intisab ilmunya. Sampeyan ada ini ngefans seorang ulama di YouTube misalkan. Terus kemudian mumpung masih hidup, sampeyan juga masih punya kekuatan fisik ya untuk mencari gitu. Sekali waktu pas musim silaturahim apa gitu, ya harus mengusahakan ya, supaya bisa ketemu langsung. Seperti itu apa namanya ilmu Islam diturunkan, ketemu langsung dengan pengajarnya. Itu harus supaya nggak terjebak dengan tauhid. Berikutnya, fala warabbika maka demi Tuhanmu. La adapun la itu zaidatun tambahan, jadi lanya nggak dimaknai ya. Fawarabbika maka demi Tuhanmu la yu'minuna tidak akan beriman siapa munafikun hatta yuhaqqimu sehingga minta hukum siapa munafikun kepadamu. Ini ciri-ciri yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kalau mereka cuma menyatakan iman dan tidak benar-benar melepaskan ya berarti tidak. Kalau apa namanya menyatakan iman kemudian menyatakan taubat terus sampai minta antara perselisihan dengan sesama munafikun ini nggak minta lagi pada tauhid tapi datang kepadamu Rasulullah yang dimaksud di sini datang langsung kepada Rasulullah fima di dalam perkara syajaro yang campur apa ma ikhtalato artinya campur apa ma bainahum di antara munafikun summa la yajidu kemudian tidak menemukan lagi siapa munafikun fi anfusihim di dalam dirinya munafikun harajan pada kesempitan harajan pada kesulitan boyikon artinya sempit ausyakkan atau keraguan mimma dari perkara qabaita yang telah menghukumi engkau bihi dengan ma wa yusallimu dan mengikuti siapa munafikun yungqadu artinya mengikuti siapa munafikun lihukmika terhadap hukummu tasliman dengan benar-benar mengikuti min ghairi mu'aridotin dengan tanpa perlawanan dari tanpa perlawanan. Jadi seorang munafik yang datang kepada Rasulullah dan diterima itu ya harus yang benar-benar setuju dengan hukum yang diberikan oleh Rasulullah, yang dimana dia tidak lagi merasa sulit ya, di hatinya sudah tidak ada lagi kesulitan untuk menerima kebenaran dari Rasulullah. Nah ini berarti ciri-cirinya orang ini sudah benar-benar terbuka dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Allah memberikan memberikan training ya kepada Rasulullah istilahnya. Jadi kalau masih menemukan kesulitan di dalam seseorang yang datang minta pertolongan hukum kepada Rasulullah, sudah dikasih kok masih ngengkel, ya, wis dikei iki ya mbak Rasulullah, sudah diberikan arahan, ya harusnya kamu seperti ini, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran atau semacamnya ya, dikatakan kebenaran oleh Rasulullah, kok kelihatan ya biasanya di raut mukanya orang yang masih menolak saran kita itu biasanya kelihatan ya. Nah kalau masih belum yakin, nah ini berarti dia belum benar-benar menerima terhadap kebenaran terhadap solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau di wajahnya sudah kelihatan longgar ya, kelihatan menerima apapun keputusan yang diberikan oleh Rasulullah, oh berarti orang ini benar-benar sudah menerima. Kalau masih ada keraguan, ya pasti datang nanggone tauhid. Karena ketemu itu nang kene yang membawa kesesatan dan hati yang diliputi oleh keraguan, terus terang-terangan menolak Rasulullah, ya, masih ada keraguan terhadap Rasulullah, wis pasti ketemu nang kene. Jadi itu tidak benar-benar
tulus taubatnya. Selanjutnya, jadi yang dikatakan benar-benar menerima itu adalah yang tidak ada lagi keraguan di hatinya. Imma qadaita wa yusallimu taslima min ghairi mu'aradatin. Walau anna, kalau toh sesungguhnya aku itu kata benar menulis aku alaihim atas munafikun ani ketulu pada untuknya pergi berperanglah engkau munafikun anfusakum pada dirimu awif ruju atau keluarlah engkau munafikun min diarikum dari rumah-rumahmu. Ini Allah memberikan contoh. Kama kata benar sebagaimana untuknya memutuskan aku ala bani Israil pada bani Israel. Ma fa'alu maka tidak melakukan siapa munafikun hu pada maktub. Ail maktuba artinya perkara yang dituliskan alaihim atas munafikun tidak melakukan illa qalilun, yaitu kecuali sedikit. Birofi dengan dibaca rofa alal badali atas menjadi badal, wan nasbi dan dibaca nasab alal istisnai atas menjadi istisna. Sedikit minhum dari munafikun. Jadi pasti kalau Allah memerintahkan cara ngetes, ya, ini cluenya. Allah memberikan clue kepada Rasulullah ya, di dalam Al-Quran ini. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang munafik, ya, yang nifak terhadap kebenaran. Ini ciri-cirinya. Kalau mereka diajak berjuang, metua teko omah, ayo memperjuangkan kebenaran Rasulullah gitu ya, memperjuangkan tegaknya dinullah, tegaknya agama Allah gitu ya. Di sini kelihatan ma fa'aluhu illa qalil. Pasti yang katut ya, yang akan ikut dengan perintah itu nanti cuma sedikit. Jadi yang berbondong-bondong minta tolong banyak, tapi habis itu pas diajak berjuang bersama, nah ini nanti akan menjadi filter alami, ya, akan menjadi filter alami lah. Nantinya di sini kelihatan gitu. Dari orang-orang munafik ini pasti cuma sedikit yang akan ikut. Walau annahum kalau toh sesungguhnya munafikun itu fa'alu melakukan siapa munafikun ma pada perkara yu'aduna yang dinasehatkan, yang dituturkan, atau yang dinasehati munafikun dengan minto atir rasuli, yaitu dari mengikuti utusan Allah, lakana maka ada apa fa'alu itu khairon bagus lahum bagi munafikun wa asyadda dan lebih-lebih apanya tasbitan menetapinya. Mereka yang mengikuti tentu ini adalah hal yang terbaik bagi mereka. Juga akan menjadi tanda baik bahwa orang-orang ini khairul lahum wa asyadda tasbita. Ini tanda baik, tanda konsistensi mengikuti terhadap Rasulullah. Tahqiqon artinya menyatakan li'aima nahum terhadap terhadap sumpahnya munafikun. Tentu tidak banyak. Dari banyaknya munafikun yang datang kepada Rasulullah, ya, ini nanti akan kelihatan apakah benar-benar ketika diajak di dalam kesulitan, ketika diajak berjuang dalam kesulitan, apakah mau semuanya? Ternyata hanya sedikit. Nah, yang sedikit inilah yang paling bagus. Jadi di dalam filter terhadap orang-orang yang mengikuti Rasulullah,
Allah juga menerapkan metode priority ya. Apa istilahnya, memprioritaskan kualitas. Jadi kan kalau hanya quantity ya wis sing penting akeh. Tapi dengan adanya filter semacam itu ya, dengan adanya perjuangan-perjuangan yang berat, nah, di situ akan kelihatan siapa ini yang benar-benar mau diajak berjuang bersama terhadap agama Allah. Maka biasanya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh membawa kebenaran itu pengikutnya nggak banyak. Maksudnya banyaknya itu bertahap. Pasti akan mengalami banyak sekali kesulitan. Tapi bukan berarti tidak bisa mendominasi. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesungguhan seseorang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Itu yang terpenting adalah kualitas imannya. Yang terpenting adalah kualitas imannya. Berarti ini orang-orang yang mau diajak berjuang ini yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Selanjutnya tahqiqon li aimanihim wa idan, dan ketika menetapi siapa munafikun ai lau sabatu, artinya apabila menetapi siapa munafikun la'ataina, maka benar-benar datang aku hum pada munafikun milladunna dari sisiku. Milladunna dari sisiku, min indina yaitu dari sisiku, ajron pada pahala, aziman yang besar. Mereka yang dengan teguh mau keluar dari kesulitan. Bagaimanapun seseorang yang menolak kebenaran itu pasti merasakan penderitaan. Itu pasti. Orang yang menolak kebenaran Islam, yang menolak kebenaran Allah, padahal sudah berada di lingkungan yang benar. Ya, misalkan sudah berada di lingkungan yang orang-orangnya beriman ini, misalkan. Atau mereka yang memang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk. Pasti sudah mulai merasa resah dengan lingkungan lama yang menolak kebenaran. Dengan lingkungan lama yang menolak kebenaran. Berapa banyak ya kisah orang-orang di dunia ini yang berusaha keras untuk keluar dari lingkungan lama yang dirasa menyesatkan. Lingkungan lama yang dirasa menyesatkan. Ya macam-macam bentuknya. Kalau digambarkan dengan kehidupan sekarang, mungkin bagaimana sulitnya kondisi orang-orang munafik yang berusaha keluar dari kelompoknya. Bisa kita bayangkan ya, kita berada di satu lingkup yang sudah bertahun-tahun, di mana ternyata kemudian kita tahu ada satu titik kebenaran di luar sana, di luar lingkungan kita, gitu ya. Allah menghendaki kita untuk masuk pada lingkungan yang lebih baik. Pasti untuk lepas dari lingkungan lama yang sesat itu pasti berat. Maka Allah menjanjikan apa? La'atainahum min ladunna ajrun 'azima. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang mau melepaskan diri dari lingkup kemunafikan, ya, Allah menjanjikan pahala yang besar. Dua, adapun ajar itu al-jannatu, surga. Otomatis dia mau melepaskan diri dari lingkungan munafik, ya, mau melepaskan diri dari lingkup munafik, ia mendapatkan ketenangan, mendapatkan pahala berupa surga. Walahadaina, dan benar-benar menunjukkan aku hum pada munafikun siroton pada jalan mustaqiman yang lurus. Qala berkata siapa ba'du sahabati, sebagian sahabat, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa dalam keadaan bagaimana? Kaifa dalam keadaan bagaimana naro melihat aku kepadamu. Itu pun mantun ayat ini. Walahadainahum siratal mustaqim. Jadi
orang yang mau melepaskan diri dari keterpurukan, ya, mau melepaskan diri dari keterpurukan, menjemput kebenaran Allah, yang digambarkan keterpurukan di sini adalah munafikun. Maka Allah janjikan apa? Allah akan menyambutnya dengan pahala yang besar dan ia akan terus mendapatkan petunjuk. Maka jangan heran ya kalau karena kita tinggal di lingkungan yang ya kita lahir sudah diagami. Kita tinggal dalam lingkungan Islam, semuanya Islam. Ada banyak sekali orang-orang dari luar sana yang kemudian mencari kebenaran, ketika menemukan oh ternyata Islam itu kebenaran. Ternyata Islam itu mengajarkan inti daripada hidup, kehidupan dan kematian. Ketika orang-orang ini kemudian menemukan kebenaran Islam dan tidak ada lagi penolakan, ya, nggak usah heran ya, Mas yo umure piro ae, mereka akan mengejar untuk bisa belajar Al-Quran. Di situ disanggupkan oleh Allah. Biasanya gak izin ya, belajar Al-Quran, terus kemudian sampai kemudian belajar lagi seperti anak baru, ya, belajar Al-Quran, belajar tafsir, hadis. Ini kenapa? Karena memang Allah janjikan kalau kita mau keluar dari lingkaran keterpurukan, ya, dari lingkaran kemunafikan, kita mau keluar, pertama Allah berikan pahala dari terlepasnya kita dengan keterpurukan. Kemudian apa? Walahadainahum, di situ ada taukid ya fungsinya di situ. Maka benar-benar akan menunjukkan aku siratan mustaqiman, pada jalan yang lurus. Maka biasanya disanggupkan untuk belajar lagi lebih dan lebih ya, menemukan kebenaran yang lebih besar. Karena kebenaran dan ilmu Allah itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Nah, otomatis kalau seseorang mau bangkit dari keterpurukan menuju ilmu Allah, Allah bukakan jalan seluas-luasnya. Satu contoh sederhana, kita hanya tahu tentang ilmu sedekah, ya, tentang kurban. Ya, kita tahu oh kurban ketentuannya begini, zakat ketentuannya begini. Terus kemudian kalau kita hanya sekedar tahu ya sudah, hanya tahu saja. Gurung duwe oh aku gurung duwe kayak kurban menutok. Tapi kalau kita dikatakan mau keluar dari keterpurukan adalah ketika di hati sudah mulai ada kerentek ini. Pengen saya merasakan sensasinya berkurban, merasakan nikmatnya melakukan sedekah yang besar di hidup saya, misalkan di usia berapapun itunya. Nah, ini termasuk satu ciri-ciri kita mau ini mulai keluar dari keterpurukan, ya. Kita mau mulai keluar dari zona nyaman. Kalau orang sudah diberikan ilmu pengetahuan dan tidak mau berusaha mengamalkan, hati-hati, ini nanti bisa stuck di zona keterpurukan. Tapi kalau dia mau mempraktekkan, akan tambah ilmunya secara otomatis. Kenapa? Karena dia mau menyambut kebenaran Allah, mau menyambut kebenaran yang sudah dibaca. Kan tadinya kita cuma baca nih tentang zakat, tentang sedekah, tentang kurban, kita cuma baca. Kalau pengen tahu yang sebenarnya ya harus praktek. Nah, dengan praktek kita dapat ini ilmu baru ternyata, mulai dari persiapannya, terus kemudian nanti dipilih kambing yang seperti apa, sudah ada ini ilmunya. Nah, kita tinggal menerapkan, otomatis dapat lagi ilmu prakteknya. Nah, ini satu bukti bahwa ketika kita mau keluar dari zona keterpurukan, ya, mau lebih mengeksplor ilmu Allah, secara otomatis disanggupkan untuk menempuh jalan ilmu yang lebih luas. Tapi kalau kita wis cukup puas, wis cukup ilmu iki wis cukup, kok cek ini ya. Kalau kita sudah merasa puas, nggak ada keinginan untuk mewujudkan, ya sudah, kita akan stuck di situ. Selanjutnya kaifa, dalam keadaan bagaimana, naro melihat kami kepadamu fil jannati, di surga, wa anta, dalam keadaan adapun engkau itu fit darajatil ula, di dalam derajat yang mulia, wa nahnu, adapun kami itu asfalu, lebih rendah, minka, darimu.
Suatu ketika para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana di surga nanti kami bisa bertemu denganmu, sedangkan derajat kami adalah di bawahmu?" Maka turunlah ayat, fanazala, maka turun ayat, "Wa may yuti'illah war rasul." Waman, dan adapun siapa saja itu yuti' taat siapa man Allah pada Allah, war rasulah, dan utusan Allah, fima, di dalam perkara, amaro, yang memerintahkan, amaro, yang memerintahkan siapa Allah war rasul, amaro, yang memerintahkan siapa Allah war rasul, bihi, dengan ma, faulaika, maka adapun man itu ma'alladina, beserta orang-orang, an'ama, yang memberi nikmat, an'ama, yang memberi nikmat siapa Allahu Allah, alaihim, atas alladin, minan nabiyina, nyatanya dari para nabi, minan nabiyina wasiddiqina, dan orang-orang yang membenarkan. Afadila ashabin nabi, artinya paling utamanya sahabat-sahabat. Terus nih, afadila ashabil anbiya'i, artinya paling utamanya sahabat-sahabat nabi, limubalawatihim, karena sangatnya, afadil, sangatnya utama, fisidqi, di dalam membenarkan, di dalam kepercayaan, wat tasdiki, dan artinya di dalam membenarkan, meyakini betul, okay, terhadap para nabi, maka dikatakan as-siddiqun. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid. Al-qotla, artinya orang-orang yang terbunuh fi sabilillahi, di jalan Allah. Wassolihina, dan orang-orang soleh. Ghoiriman, selain orang, bukiro, yang telah disebutkan siapa man. Jadi kelak nggak usah khawatir nih, ketika para sahabat mengatakan, "Bagaimana kami bisa bertemu denganmu ya Rasul?" Dikatakan oleh Allah, diturunkan ayat, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin." Jadi orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu para nabi, para sahabat, syuhada, dan sholihin. Wahasuna, dan bagus siapa ulaika, seluruhnya, an-nabiyyin ila akhirih, bagus apanya, rofiqon, pertemanannya, atau apa ya, kekerabatannya. Jadi hubungannya sangat-sangat indah, saling mengasihinya. Jadi kan kalau kata rofiqon itu biasanya dikaitkan dengan satu hubungan dekat, ya. Satu hubungan dekat yang sebegitu indahnya, bisa dengan keluarga, bisa ya dengan keluarga yang diakrabkan, ya, yang dipersahabatkan dengan pasangan atau dengan siapapun. Rufaqo'a, artinya beberapa teman, beberapa kawan, fil jannati, di dalam surga, di ayas tamta'a, dengan untuknya bersenang-senang siapa man, fiha, di dalam jannah, biru'yatihim, dengan melihat nabiyin, wazyaratihim, dan mengunjungi nabiyin, wal khuduri, dan hadir, ma'ahum, beserta nabiyin, wa ingkana, dan sekalipun ada, apa mukirruhum, tempat menetapnya nabiyin, itu fit darajati, di dalam derajat, al aliyati, yang luhur, binisbati, dengan
dibangsakan ila ghairihim terhadap selainnya an-nabiyyin. Dzalika adapun mayyuti'illah tersebut ay kaunihi artinya keberadaannya man itu ma'aman beserta orang dzikira yang disebutkan. Siapa man? Dzalika adapun mayyuti'illah war rasul ila akhirih. Mubtadaun adapun dzalika itu mubtada wa khabaruhu adapun khabarnya mubtada itu al-fadlu. Jadi dzalika adapun mayyuti'illah ila akhirih itu al-fadlu anugerah minallahi dari Allah. Itu adalah anugerah, nggih. Maka cintakanlah hati kita kepada para nabi, para ulama, orang-orang baik. Kalau ada orang baik jangan dijuliti. Nggih. Duwe dulur sing apik, duwe kanca sing apik didongakno ojo dijuliti. Meneh-meneh cek iso ketemu nang surga. Karena dijanjikan oleh Allah nggih, kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik yang kita cintai di surga sebagai apa? Sebagai hasuna ulaika rafiqa, sebagai orang-orang yang memiliki hubungan dekat yang indah. Nah, bagaimana dengan ketika kita menyukai hal-hal yang selain itu? Menyukai hal-hal yang selain itu ya tentu saja ada dijanjikan oleh Allah di dalam ayat yang lain akan dipertemukan di tempat selain surga, okay, sebagai manusia yang saling bermusuhan. Maka hati-hati, jangan sampai ngefan artis boleh, tapi kadarnya jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada orang-orang yang baik, pada orang tua kita misalkan. Jangan sampai kadar kesukaan kita terhadap orang lain yang tidak kita kenal. Ibaratnya lek sampean ngefan ambek artis lah yo wong sing gak dikenal ya, sampean yo gak tau dikei apa-apa yo. Nah, itu jangan sampai kadarnya melebihi kecintaan kita pada orang-orang terdekat. Percuma, nggak ada gunanya. Kalau kita mencintai orang tua karena orang tua kita sudah baik, ya, karena dengan adanya orang tua kita ada di dunia ini, dengan dengan segala kebaikannya kita bisa bertahan sampai detik ini, kita punya rasa terima kasih, kita mensyukuri itu, ya, kita punya kadar yang besar untuk mencintai kedua orang tua, maka insya Allah nanti dikumpulkanlah di surga, ya, bersama-sama bisa mengunjungi. Kalau digambarkan di dalam ayat ini, kita bahkan bisa dengan teman-teman yang sama-sama baik, dengan keluarga yang sama-sama baik, bareng-bareng bisa sowan kepada Rasulullah. Coba bayangkan, sampeyan kira-kira nang kene ae punya waktu, nggih, terus kemudian bisa ziarah bareng-bareng sama temennya aja kan udah seneng, nggih. Apalagi bayangkan kalau itu nanti di surga, sampeyan ambek keluargane, ambek kanca-kancane sowan bareng-bareng kepada Rasulullah. Semuanya tentu berharap begitu. Dan itu adalah fadl atau anugerah dari Allah, itu enggak didapatkan oleh selain umat Islam. Wah, sedikit lagi nih. Al-fadlu itu al-fadlu anugerah minallahi dari Allah. Tafadhala artinya memberi anugerah siapa Allah bihi dengan al-fadl alaihim atas man, li'annahum karena sesungguhnya man itu nalu mendapatkan siapa man hu pada fadlu bitaatihim sebab taatnya man. Wakafa dan cukup siapa billahi dengan Allah apanya aliman mengetahuinya, ya gak usah dituduh-tuduh nggih. Wakafa billahi aliman bisawabil akhirati dengan balasan akhirat. Ai Aifattaku artinya percayalah engkau bima dengan perkara akhbaro yang menghabarkan siapa Allah padamu bi dengan ma, wala yunabbi'u dan jangan menceritakan dan tidak menceritakan kepadamu apa mislu khobirin
perkara yang menyaingi kewaspadaan Allah. Apa mislu khobirin, perkara yang menyamai kewaspadaan Allah. Artinya kabar ini adalah benar. Ya, nggak usah percaya dengan kabar yang lain. Allah, hubungan baik itu mustahil, nggak ada. Nggak ada kalau kamu nggak percaya. Kalau kita percaya kebaikan Allah, semua hubungan jadi baik. Hubungan antar manusia itu hubungan yang paling baik. Kalau kita percaya, kita dapat teman sejati, kita dapat cinta sejati, kita dapat hubungan ibu sama anak yang baik, kita dapat. Kalau kita percaya bahwa kita dipersatukan dengan nama Allah. Kalau kita nggak percaya, kita nggak dapat. Jadi maksudnya adalah wala yunabbi'ukum mislu khabir. Jadi percaya sama apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya mengenai hubungan baik. Kalau kita percaya, kita dapat. Kita nggak percaya, kita nggak dapat. Yakini. Sulit kalau manusia itu nggak punya hubungan baik dengan sesama manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Besok ngajinya subuh ya. Soalnya nopo jenenge sore keluar medal. Nah, sampean mulai nih hari Rabu ya. Ojo meneh mulai nih. Nggih. Mulai dina Rabu.